Selamat sore, saya sore hari ini, Susno Duaji, ada tamu sangat istimewa. Pasti para pemirsa sudah kenal. Siapa dia? Ini barang antik yang perlu diawetkan. Sahabat saya, silakan duduk Iya, Pak Alvin. makasih Pak. Pak Alvin, senang sekali Bapak datang bertamu ke sini. Saya ada banyak beberapa hal yang perlu saya tanyakan, karena saya sering sekali nonton kontennya Bapak. Saya Wah, sangat thank you nih. tertarik. Saya berpikir kapan saya bisa ketemu Pak Alvin untuk ngomong-ngomong, bertukar pikiran dan sebagainya. Sehat ya Pak Alvin ya? Sehat Pak. Sehat. Pak Alvin, Pak Alvin itu selalu kontennya itu terkait dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, kemudian mengkritisi aparat penegak hukum di Indonesia. Kok itu memang sudah jadi jiwa atau tekadnya Pak Alvin atau bagaimana itu Pak Alvin? Jadi gini Pak, dulu itu saya sebenarnya sama dengan advokat-advokat yang lain lah, gitu ya. Mm-mm. Saya lulus kuliah hukum belum lama, baru 2017. Mm-mm. Nah, ketika lulus ya kita kan ikut magang sama senior. Mm-mm. Dan di situ kita mempelajari apa yang dilakukan oleh senior. Ya senior saya itu juga mereka lakukan suap, mereka kasih uang ke polisi, ke jaksa, ke hakim untuk memenangin kasus, ya kan. Mm-mm. Jadi kita melihat itu menjadi sebuah hal yang biasa awalnya. Mm-mm. Ya, sampailah pada suatu saat, Pak, di mana saya melihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan hati nurani Mm-mm. dan sumpah advokat saya Oh, di situ. jadi itu artinya apa yang Pak Alvin katakan bahwa aparat penegak hukum itu gitu-gitu mulai ini itu bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ya, Menteri Sangat Polhukam, berkesesuaian, Pak. bahwa di Indonesia itu mafia hukum itu ada gitu kan. Nah, ada itu melibatkan siapa? Kata Pak Mahfud, penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara. Iya, Karena Pak Alvin sendiri ngalami sendiri kan, ngalamin tahu sendiri, sendiri Pak. seperti kemudian timbul etikat ingin baik, gitu kan. Betul. Tapi kalau ingin baik itu risikonya ada loh Pak Alvin. Iya. Bisa saja Pak Alvin dilaporkan pencemaran nama baik, undang-undang ITE, dilaporkan fitnah dan lain-lain. Apa Pak Alvin pernah ngalami seperti itu? Wah, bukannya ngalamin lagi, Pak. Jadi yang ngelaporin saya dari polisi juga ngelaporin, jaksa seluruh jaksa Indonesia Persaja ngelaporin saya. Di situ bahkan sampai penjahat pun juga ngelaporin saya. Oh, Jadi penjahat yang saya laporin polisi, dia laporin saya juga ITE karena saya press release di oh. situ. Tetapi Pak Alvin tidak kapok dengan laporan-laporan itu, dilaporkan gitu. Gini ya Pak ya, saya ini sudah 2 kali dikriminalisasi Pak. 2 kali? Sudah 2 kali. Jadi istilahnya udah kebal saya kalau memang misalnya mau dijeblosin lagi ya memang ya inilah seperti itulah Indonesia. Cuma kalau nggak ada yang berteriak Pak, kapan Indonesia mau berubah? Itu yang menjadi apa beban buat saya. Saya melihat seperti ini. Masa nanti anak saya, cucu saya datang ke Indonesia juga mengalami hal-hal seperti ini kan repot kita, Pak. Itu Pak Alvin, yang saya sangat tertarik. Bahwa Pak Alvin tetap bertekad ingin mengadakan perubahan, ingin mengkritisi, tidak takut dikriminalisasi, di ITE kan, disebut pencemaran nama baik demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Indonesia. Jarang loh orang seperti itu Pak Alvin. Makanya saya katakan tadi, termasuk benda antik yang perlu dilestarikan. Untuk saat ini baru Bapak yang saya lihat kan begitu. Karena saya tahu dan pasti kalau misalnya Bapak ngeritik suatu lembaga. Di Indonesia ini memang negara demokrasi, sudah reformasi, tapi bukan seperti membalikkan tangan. Semua orang sudah mereformasi dirinya, sudah berubah demokratis, tidak. Masih banyak yang kolot berpikiran lama. Kalau dilaporkan, dikritisi, bukan dicari materi kritis itu, tapi dicari siapa yang mengkritik ini. Hmm. Bila perlu cari kesalahannya. Bila perlu dicari apakah dia waktu kecil dulu pernah nyuri mangga atau tidak, gitu kan. Nah, ini republik, Pak. Bapak harus siap-siap menghadapi itu karena memang kenyataan di lapangan seperti itu. Iya. Pak Alvin, sebagai pengacara, sebagai advokat, apakah Bapak kalau melaporkan sesuatu perkara ke
aparat, tentunya kepada penyidik yang pertama, apa langsung ditangani? Atau ada sesuatu ya? Gini Pak, dari kita awal pertama kali mau lapor aja Pak, Hmm. ya kan, itu tergantung siapa yang dilaporin dan ada muatannya atau tidak. Jadi gini Pak, jadi misalnya saya mau laporin kemarin itu pernah saya mau laporin oknum ya, jenderal bintang 2 di situ. Polisi. Polisi, ada oknum yang jenderal bintang 2 polisi, ada yang oknum jenderal bintang 2 kejaksaan, yang bukti nyatanya sudah ada, saya bawa. Itu bahkan sampai videonya Pak, Jadi sama polisi ditolak Pak. bukti elektroniknya ada, Ada. bukti tertulisnya ada, Ada. bahwa dia telah melakukan kejahatan yang dilaporkan itu. Iya,